Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan Sistem Basis Data. Oke, sekarang kita sudah masuk ke section ke-13. Jadi sudah lumayan panjang ini, jadi sudah nggak kurang sedikit lagi materi untuk database programming ini. Memang database programming ini lebih banyak materinya daripada database design gitu ya, karena ya namanya Oracle kan SQL sintaksnya panjang gitu. Jadi bukan panjang sih, banyak gitu ya. Jadi kita harus pelajari dasar-dasarnya dan hampir semuanya kita pelajari. Oke, jadi kemarin di section 12 kita sudah belajar insert, update, kemudian delete. Nah, sekarang kita akan masuk ke section 13. Itu kita akan masuk ke kalau yang kemarin di section 12 itu kita belajarnya DML ya, Data Manipulation Language. Nah, kalau yang sekarang kita masuknya ke DDL, maksudnya Data Definition Language, atau SQL syntax yang digunakan untuk biasanya untuk membuat tabel ataupun memodifikasi dan menghapusnya. Jadi yang pertama nanti kita akan bahas tentang creating tables atau membuat tabel seperti apa, SQL syntaxnya. Kemudian yang di subsection kedua nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan atau memanfaatkan tipe data yang disupport atau yang didukung oleh Oracle. Jadi kita bisa manfaatkan atau kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan yang ketiga nanti kita akan melakukan yang namanya modifying atau melakukan perubahan ke dalam tabel yang sudah kita buat. Perubahannya ini tidak hanya modifikasi atau update gitu aja enggak, tapi kita juga belajar untuk menghapus tabel juga. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu creating tables. Oke, jadi yang pertama kita akan masuk ke materi untuk creating tables gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang utamanya, yaitu bagaimana SQL syntax untuk membuat tabel itu seperti apa, kita perlu ketahui dulu bahwa sebenarnya ya di dalam database Oracle itu ada yang disebut dengan database skema objek. Ya, seperti yang kita kenal atau kita ketahui, database itu memang mostly atau kebanyakan isinya itu adalah tabel. Walaupun sebenarnya itu tidak hanya tabel sebenarnya yang ada di dalam database ya. Nah, semua komponen yang ada di dalam database itu biasanya disebut dengan database skema objek ini. Ya, jadi database objek ini itu isinya yang pertama itu jelas tabel ya. Kita semua sudah tahu, kita juga sudah mencoba melihat berinteraksi dengan tabel itu. Ya. Kemudian nanti di section-section setelah ini kita akan belajar untuk menciptakan objek-objek lainnya ini ya. Ada index, ada constraint, ada view, ada sequence, dan ada sinonim. Oke, jadi DDL ini, Data Definition Language ini, memang kebanyakan akan dipakai di dalam tabel. Tapi sebenarnya bisa juga dipakai di index, constraint, view, sequence, dan sinonim juga. Ya, walaupun nanti sintaksnya mungkin sedikit berbeda, tapi overall itu hampir sama lah cara membuatnya gitu ya. Oke, jadi kalian perlu tanamkan atau kalian ingat-ingat bahwa sebenarnya dalam sebuah database itu tidak hanya ada tabel saja, tapi ada komponen-komponen lainnya. Nah, di dalam Oracle Apex ini kita bisa melihatnya itu melalui object browser. Ya, cara nyarinya adalah SQL Workshop, kemudian ke object browser. Jadi kalau di sini SQL Workshop, kemudian object browser. Nah, nanti di sini ada bermacam-macam. Jadi nggak hanya tabel yang kita punya, tapi ada komponen-komponen lainnya di sini. Ya, contohnya kemarin kita sudah buat tabel copy employees ya, ini adalah tabel copy employees. Kalau mau dilihat bentuknya seperti ini gitu. Dan yang lainnya ada semua di sini ya. Itu adalah object browser. Jadi untuk melihat
tabel-tabel ataupun objek-objek database yang ada di dalam aplikasi database kita itu. Kemudian, nah ini juga akan berguna. Jadi kalau kita misalkan cek di dalam tabel kita ini, contohnya yang sedikit aja, misalkan yang copy departemen kemarin, ya nanti kalau kita mau lihat bagaimana detail dari tabelnya itu, kolomnya ada berapa, nama kolomnya apa saja, tipe datanya apa aja, itu bisa melalui objek browser ini. Ya, ini kan daftar semua tabelnya kelihatan. Kalau nggak mau lewat objek browser kan, kita kemarin coba dari SQL comment biasa, ya SQL comment biasa, tapi kita pakai perintah yaitu describe. Jadi sebenarnya sama aja, kalian boleh melihatnya melalui objek browser ini, boleh juga melihatnya dan menggunakan describe kemarin. Oke, jadi kira-kira seperti itu database skema objek itu ya. Jadi kalian perlu ketahui bahwa dalam database isinya nggak hanya melulu tentang tabel, tapi ada bermacam-macam. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke proses pembuatan tabelnya, ya, atau disebut di sini tabel creation. Semua data di dalam relational database disimpan dalam bentuk tabel. Oke, gini semua kita juga sudah sepakat dan sudah tahu bahwa relational database itu isinya adalah tabel-tabel yang mempunyai relasi. Nah, relasinya kemarin kita pelajari pakainya primary key dan foreign key itu untuk membuat kedua tabel itu berelasi. Nah, kemudian ketika kita ingin membuat sebuah tabel nanti, creating a new tabel ya, bagaimana kita membuat sebuah tabel nanti, pastikan itu beberapa aturan ini kalian harus ikuti ya, jangan sampai kalian melanggarnya. Jadi yang pertama harus diawali dengan huruf A sampai Z. Harus diawali dengan huruf A sampai Z. Kemudian panjangnya minimal 1, maksimal 30. Oke, jadi namanya harus diawali huruf, panjangnya 1 sampai 30 karakter. Kemudian bolehnya abjad A sampai Z yang huruf kapital, kemudian A sampai Z huruf yang biasa, angka 0 sampai 9, kemudian bisa pakai underscore, kemudian dolar dan pagar. Ya, hanya bisa ini saja. Kemudian tidak boleh duplicate ya, jadi tidak boleh ada nama tabel yang sama persis. Jadi kalau kita cek di dalam objek browser ini tidak mungkin ada tabel yang namanya sama persis. Ya, jadi jangan sampai kita membuat tabel yang namanya sama atau yang sudah ada di sini. Pokoknya harus berbeda. Itu kemudian tidak boleh menggunakan Oracle Server Reserved Word ya, kayak nama misalkan select gitu, kalian nggak boleh bikin tabel namanya select, itu nggak boleh, atau bikin tabel namanya from gitu nggak boleh, karena itu adalah salah satu contoh kata yang sudah di reserve atau yang sudah dipakai oleh Oracle Server. Oke, jadi jangan lupa ingat-ingat ini kalau kalian membuat sebuah tabel nanti. Ya, kemudian kalau masalah penamaan dalam tabel itu kalau pakai bahasa Inggris buat bentuk pluralnya ya. Jadi kalau student itu ya students, ada S-nya. Pokoknya bentuk jamaknya. Ya kalau pakai bahasa Inggris, tapi kalau pakai bahasa Indonesia ya terserah lah, nggak, kan di Indonesia nggak ada bentuk jamak dan bentuk singularnya gitu. Kemudian penamaan tabel itu not case sensitive ya, jadi mau huruf besar huruf kecil nggak ada masalah. Contohnya kalau student seperti ini yang huruf kapital semua, itu hasilnya tuh sebenarnya juga sama dengan yang seperti ini karena not case sensitive ya. Jadi nama tabel itu tidak case sensitive, boleh kalian
tulis seperti apa, huruf besar huruf kecilnya, toh nanti dianggapnya sama saja oleh Oracle. Oke, jadi sebenarnya untuk membuat tabel ini ada di dalam materi ini ya, create tabel ini juga tergantung dari usernya, level usernya. Jadi nggak sembarang user tuh sebenarnya bisa membuat tabel di dalam database. Nah, kebetulan karena kita pakainya Apex ini, ya, user atau role yang kita punya di sini adalah role yang sebenarnya paling tinggi. Ya, jadi user yang kita pakai ini role-nya paling tinggi sehingga kita bisa membuat tabel di dalam database-nya. Tapi nanti kalau kita sudah melakukan manajemen user sebenarnya, itu nanti di SPD 2 sih sebenarnya, bukan di SPD 1 ini. Kalau kita bisa melakukan manajemen user, kita bisa membatasi setiap user itu bisa melakukan apa saja gitu. Bahkan setiap tabel ini kita bisa tentukan user-user siapa saja yang bisa melakukan akses gitu. Ya. Tapi itu nanti juga ada sih caranya, akan aku jelaskan di section berapa gitu, section setelah ini pokoknya nanti ada tentang manajemen user. Cuman kita nggak akan bisa praktek kalau kita menggunakan Apex ini. Ya, Apex ini kebetulan hanya boleh satu user yang admin gitu. Nah, nanti aku sudah bilang kalau tadi misalkan ada usernya, jadi kita bisa nanti misalkan Mary.students ya, from Mary.students ini artinya adalah tabel students miliknya user Mary gitu. Ya, ini sebenarnya seperti ini, cuman karena kita kan pakainya satu user saja, jadi ya ini nggak usah dituliskan karena kan usernya kita sendiri juga. Ya, ini kalau misalkan multi user, cuman kebetulan kita pakai Apex jadi cuman single user, jadi nggak akan terlalu diperhatikan dulu yang ini. Oke, nah untuk melakukan pembuatan tabel, sintaksnya. Oke, ini aku akan tuliskan di sini supaya kelihatan. Jadi yang perlu kalian perhatikan ada 4 hal yang kalian harus ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah nama tabelnya apa, kemudian nama kolom-kolomnya apa. Tidak mungkin kan nama kolomnya satu aja. Pastikan kolomnya ada beberapa gitu. Kemudian tipe data untuk setiap kolom yang akan kita buat, dan ada default expression-nya apa kira-kira. Ya, walaupun default expression ini sifatnya opsional, tapi kalau misalkan ada harus segera dituliskan juga. Oke. Jadi yang pertama itu tentu saja kita pakai kata create, kemudian table. Ya, karena kita ingin membuat tabel kan kita create table, kemudian kita tuliskan di sini namanya, nama tabelnya, kemudian kurung buka. Nah, kalian sebutkan nama-nama kolomnya. Spasi, tipe datanya, misalkan number misalkan. Oke, kemudian default expression-nya. Kalau nggak ada ya udah langsung diginin aja. Kalau ada default-nya, misalkan default expression-nya itu default misalkan 0. Jadi default-nya itu nilainya 0. Oke, kemudian kalau kolom berikutnya tinggal kasih koma saja. Tuliskan nama kolom berikutnya. Nama, misalkan kolom kedua tipe datanya varchar 2. Ya, misalkan nggak ada default ya udah skip gitu aja. Kalau sudah tinggal di kurung tutup. Ya, sudah. Kira-kira seperti ini. Kalau mau tambah kolom lagi tinggal kasih koma lagi, tulis saja lagi misalkan nama. Kolom ketiga tipenya misalkan varchar 2. Ya, ini yang paling sederhana dan paling simpel. Bagaimana kita membuat sebuah tabel.
Yang pertama kita tulis saja create table dulu, dan spasi nama tabel yang kita inginkan. Ingat penamaannya harus diawali huruf, kemudian panjangnya 1-30 karakter. Kemudian ya tadi ada aturannya, itu semua harus diikuti. Kemudian penamaan kolom juga sama seperti itu ya. Kita sebutkan nama kolomnya, spasi tipe datanya apa, spasi defaultnya apa. Kalau nggak ada ya nggak usah ditulis default. Oke, sekarang kita akan coba buat tabel 2 ini ya, yang sudah diberikan di contoh ini. Kita akan coba buat. Yang pertama itu adalah my CD collection. Oke, yang pertama itu adalah CD number, tipenya number ya, tipe datanya number, kemudian maksimal 3 digit ya. Number dalam kurung 3 ini maksudnya adalah digitnya, maksimal 3 digit. Jadi antara minus 999 sampai, jadi kalau mau ditulis itu nanti dia sampai 999 kalau nggak salah kayak gini. Intinya dia 3 digit aja. Oke, kemudian yang kedua adalah title, itu tipenya varchar 2, kemudian panjangnya maksimal 20 karakter. Kemudian artis, ini tipe datanya juga sama, varchar 2, kemudian panjangnya juga 20 karakter maksimal. Kemudian ada namanya purchase date ya, tanggal pembelian, itu tipe datanya date. Nah, kemudian defaultnya adalah sysdate ya. Kalau yang kalian lupa, sysdate ini adalah tanggal sistemnya itu sekarang tanggal berapa kayak gitu, atau tanggal hari ini gitulah. Oke, kalau sudah di titik koma. Ini untuk tabel yang pertama. Tabel yang kedua aku juga akan tuliskan ya. Ini sama sih sebenarnya, create table. Tabel yang kedua ya, namanya my friend. Kemudian kolomnya ada first name, varchar 20, kemudian last name, varchar ini 30 ya. Kemudian email varchar 2 30 juga, dan phone number varchar, kemudian birthday. Itu tipe datanya ya. Yang kedua ini tidak ada defaultnya. Oke, sekarang kita akan coba eksekusi kedua perintah ini. Yang pertama aku eksekusi ya, berhasil, satu tabel created. Yang kedua aku juga akan eksekusi. Oke, tabel created juga. Jadi kalau kita mau cek di dalam objek browser seharusnya sudah muncul juga ya. Aku refresh objek browsernya. Tadi ada my CD collection, ini sudah ada, dan ada my friend juga sudah ada di sini. Kalau kita buka juga sebenarnya nanti akan kelihatan ya, CD number, tipe datanya number dengan maksimal 3, title varchar 20, artis varchar 2, varchar 2 20, dan purchase date ya. Ada nilai defaultnya dan seterusnya. Ya, ini sudah jadi tabelnya. Oke, jadi ingat-ingat aja ini caranya seperti ini buatnya. Sebutkan create table, kemudian nama tabelnya, kemudian kolom-kolomnya beserta dengan tipe datanya. Kalau misalkan
kolom itu kalian ingin kasih default nilai defaultnya, ya kan tulis saja defaultnya apa. Itu perintah dasarnya untuk membuat sebuah tabel. Oke, kemudian sebenarnya ada juga yang disebut dengan eksternal tabel ya. Jadi eksternal tabel ini adalah tabel yang letaknya itu ada di luar dari Oracle Database. Walaupun ini nggak akan kita praktekkan ya, tapi cukup untuk sebagai pengetahuan aja bagi kalian bahwa Oracle itu sebenarnya support ini gitu. Jadi kalau kita selama ini bekerja kan pasti di dalam Oracle Database yang atas ini ya. Tapi kalau kita berbicara di perusahaan itu ada kemungkinan ya ada perubahan-perubahan yang menyebabkan database yang ada ini harus dilakukan update dan seterusnya. Maksudnya di update itu misalkan kita update versi Oracle-nya misalkan, atau kita ganti dari dulunya belum pakai Oracle, sekarang kita pakai Oracle, nah, misalkan seperti itu ya. Nah, Oracle Database ini akan support untuk itu. Bahkan Oracle Database ini juga bisa melakukan backup ke dalam bentuk eksternal tabel ini ya. Jadi ada tabel tapi bukan di dalam Oracle Database, biasanya ada di dalam flat file. Flat file itu ya ada dalam file biasa gitu ya, letaknya ada dua. Jadi ceritanya ini sebagai gambaran aja. Jadi kita punya Oracle Database satu, kemudian kita punya dua eksternal tabel. Ada dua tabel yang letaknya ada dalam flat file. Di sini ada yang warna kuning dan ada yang warna hitam. Ya, ini eksternal tabel 1 dan eksternal tabel 2. Nah, ceritanya di eksternal tabel 1 dan eksternal tabel 2 ini merupakan backup dari tabel yang lama gitu. Ya, jadi ceritanya ini dari old system ya. Old ya system. Jadi ini data ya dari sistem yang lama gitu. Ada diletakkan dalam eksternal tabel 1 dan eksternal tabel 2 ini. Nah, nanti sebenarnya Oracle Database ini akan bisa dalam tanda kutip menganggap tabel-tabel yang ada dalam flat file ini adalah tabel yang sebenarnya ada dalam Oracle. Walaupun kita sebagai database engineer tuh harus kayak menjembatani gitu. Terkadang tabelnya di sini sistemnya ataupun desainnya itu berbeda dengan yang seharusnya Oracle pahami. Jadi kita bisa menjembatannya. Nah, ini salah satu perintah-perintahnya kira-kira. Ya, memang agak rumit, tapi aku juga nggak akan praktekkan ataupun jelaskan karena kita kan Oracle-nya ini ada di Apex, jadi kita tidak bisa mempraktekannya kecuali kalian install Oracle-nya benar-benar ada di dalam PC kalian gitu ya. Jadi ceritanya ini eksternal tabelnya itu berada di file namanya info.dat itu. Nah, kemudian tabelnya ini ya dimasukkan ke dalam Oracle Database seolah-olah dia adalah tabel dengan cara seperti ini ya. Ada organization eksternal, tipe Oracle loader, default directory dan seterusnya ini. Kalian bisa baca ini. Jadi ya anggapannya gitu. Jadi file ini nanti dianggap oleh Oracle adalah tabel EMP load. Jadi dia seperti ngeload tabel dari file biasa gitu. Oke, itu intinya seperti ini. Jadi kalau Oracle ini sebenarnya bisa membaca tabel itu yang berada di file flat file tadi atau di eksternal dari Oracle-nya itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya bisa. Tapi memang agak butuh effort lebih dari database engineer-nya karena dia harus menciptakan atau membuat jembatannya semacam ini gitu. Oke, itu untuk yang external table. Nah, yang terakhir kita akan bertemu yang namanya data dictionary ya.
Jadi sebenarnya di dalam database kita itu ada dua macam tabel, ya. Ada yang disebut dengan user tabel atau tabel yang kita buat. Contohnya ya yang kayak tadi My CD Collection, My Friends, kemudian Jobs, kemudian Employee, Country, dan seterusnya. Itu adalah contoh dari user tabel atau tabel yang dibuat oleh usernya sendiri. Nah, yang berikutnya itu adalah data dictionary tables. Ya, ini yang dibuat secara otomatis oleh Oracle. Oke, itu sebenarnya ada. Jadi ada dua jenis tabel yang disimpan dalam Oracle database, ya. Nah, sebenarnya kita tuh bisa melakukan select, insert, update, dan delete ke dalam user tabel, ya. Kemarin kita juga sudah pelajari. Jadi DML ini biasanya dikenakan atau dipakai ke dalam user tabel saja, ya. Data dictionary ini biasanya hanya dilakukan select, ya. Kita nggak akan bisa melakukan insert, update, dan delete. Sebenarnya bisa, cuman disarankan jangan, karena nanti akan merusak data dari Oracle-nya gitu, ya. Jadi ingat-ingat aja, jadi ada dua tabel dalam database, yaitu user tabel dan data dictionary. Yang user tabel itu bisa kena select, insert, update, dan delete. Kalau data dictionary hanya bisa select biasanya. Oke, ini tadi contohnya. User tabel itu ada employee, departemen, jobs, dan macam-macam semuanya. Kemudian data dictionary itu ada namanya data dictionary, tabel dictionary, tabel user object, user tabel, user segment, dan seterusnya, ya. Kemudian kalau kita misalkan mau lihat, ya ini aku hapus saja. Misalkan kita mau cek data dictionary-nya, ya, select table name, status, from, nah ini user tables. Nah, ini adalah data dictionary karena kan kita nggak pernah buat tabel ini, ya. Tabel ini disediakan oleh Oracle-nya sendiri. Jadi kita mau eksekusi, harusnya bisa kelihatan. Nah, ini, ya. Semua tabelnya ini dicek statusnya, kebetulan semuanya valid. Ya, semua tabel di sini statusnya valid. Gitu. Oke, kemudian ini ada all tables juga, ya, sama aja. All tables ini juga adalah data dictionary gitu. Biasanya namanya itu adalah user underscore bla bla bla, ya, ini kan table, atau bisa juga all underscore bla bla bla, ya, tipe datanya. Cara mencari atau penamaan data dictionary-nya, ya, user underscore table atau user underscore index, user underscore sequence, dan seterusnya, atau all underscore tables, all underscore sequence, all underscore index, kan gitu, ya, cara menuliskan atau mencari nama data dictionary ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu tentang tabel yang ada dalam database, ya. Ada dua jenis tadi tabelnya, ada user tabel yang kita buat, dan ada data dictionary. Kemudian tadi kita juga sudah melihat sintaks dari membuat tabel, jadi pakai create tabel kayak gimana caranya. Plus tadi kita juga sudah belajar bersama bahwa ada yang namanya external tabel yang diambil dari file tertentu gitu. Kemudian kita jembatani supaya kita bisa komunikasikan antara external tabel tadi dengan tabel yang ada dalam Oracle. Oke, jadi itu untuk subsection yang pertama dari section 13 ini.
sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tipe data. Oke, untuk yang kedua ini kita akan mempelajari berbagai tipe data yang ada di dalam Oracle atau yang disediakan oleh Oracle. Oke, jadi secara garis besar data type ini atau tipe data ini semua yang bisa kita manipulasi di dalam Oracle itu sebenarnya mempunyai yang namanya tipe data. Kemudian semua kolom itu selalu menggunakan single type. Jadi tipe datanya itu selalu satu. Ya, ada satu tipe data yang digunakan di dalam satu kolom. Ya, jadi misalkan nanti kalau ada kolom yang tipe datanya date, itu otomatis semua data yang ada dalam kolom itu tipe datanya date. Ya. Dan ada batasannya. Jadi kalau kita mau memasukkan tipe data ke dalam kolom, tipe data yang salah, buruk tipe data, nanti akan muncul error dan proses insert atau proses memasukkan datanya akan gagal, ya. Jadi ini akan membuat konsistensi data di dalam kolom itu tetap terjaga. Ya, ini semua dilakukan oleh database Oracle. Jadi kita nanti nggak akan bisa mix, ya. Mix itu mencampurkan berbagai macam tipe data ke dalam satu kolom. Ya, jadi satu kolom satu tipe data dan semua tipe datanya nanti sama. Oke, jadi sekarang kita akan lihat berbagai tipe data yang disupport, ya. Untuk tipe data yang sifatnya karakter itu ada 3. Jadi kita bisa pakai char, kita bisa pakai varchar 2, kita bisa pakai clop. Ya, char ini yang fixed size. Nanti kita akan lihat bedanya seperti apa. Kemudian dia bisa menyimpan maksimum 2000 karakter maksimum. Kemudian varchar 2 ini variable size, ya, ukurannya bebas tapi maksimumnya 4000 karakter. Kemudian ada yang namanya clop. Nah, ini clop ini yang paling besar, ya, karena dia bisa menyimpan sampai 128 terabytes. Jadi dia gabungan dari beberapa karakter tapi bisa panjang banget, ya. Itu untuk clop. Kemudian untuk yang tipe data number, ya ada satu namanya number. Ini dengan maksimum precision 38 digit. Jadi bisa menyimpan maksimum 38 digit angka. Oke, ini sebenarnya sudah biasa yang sudah kita lihat di section sebelumnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang tipe data yang lainnya, yaitu adalah date. Ya, berhubungan dengan waktu dan tanggal itu ada 3 sebenarnya. Date, ada yang namanya timestamp, dan ada yang namanya interval. Ya, ini timestamp dan interval ini yang jarang kita ketemui. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian untuk menyimpan yang sifatnya binary, ya contohnya JPG, file WAV, MP3 dan lain-lainnya. Jadi biner gitu yang disimpan itu ada 2, yaitu RAW dan ada yang namanya blob. Nah, RAW ini hanya bisa menyimpan 2000 byte saja, blob ini bisa sampai 128 terabytes. Binary value itu maksudnya ya kayak nyimpan data di dalam harddisk kita itu, ya sama aja sih kayak gitu. Ya, sebenarnya data-data yang ada dalam harddisk kita atau dalam folder kita itu sebenarnya kan bentuknya binary semua. Oke, itu berbagai tipe data yang disupport dan bisa kita pakai untuk bekerja dalam Oracle. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa perbedaan antara varchar atau clop dengan char, ya. Oke, jadi misalkan, ya, ini penjelasannya seperti ini. Jadi misalkan ada last name seseorang itu adalah Chang, ya, C-H-A-N-G. Oke, ini adalah 5 karakter. Kalau kita pakai varchar atau pakai clop yang kita sebutkan di sini panjangnya 30,
ya. Ini kan maksimumnya. Jadi kalau dipakai cuma 5, ya nggak masalah kan, berarti bisa saja gitu. Nah, nanti di dalam memori itu yang disimpan ya memang hanya 5 ini aja. CHANG, dah gitu aja. Walaupun kita sebutkan di sini 30, tetapi sebenarnya yang disimpan dalam database ya cuma 5 ini. Berbeda dengan yang char, kalau kita sebutkan 30, memang yang terpakai 5. Tetapi 25-nya ini, 25 sisanya ini akan tetap dipakai walaupun isinya adalah kosong. Sehingga tetap ukurannya tuh nanti fix size. Fix itu ya tetap 30. Kalau dipakai cuma 5, ya tetap akan memakan memori 30. Karena yang 25 ini ya tetap dianggap ada nilainya walaupun sebenarnya itu adalah kosong gitu. Ya, bedanya di sana. Jadi varchar akan lebih menghemat memori kalau isinya itu bermacam-macam ukurannya. Ukuran jumlah karakternya maksudnya. Ya. Kalau char ini akan sangat baik kalau nanti isinya itu karakternya jumlahnya tetap atau sama semua gitu. Ya, bedanya di sana. Kemudian kalau number ya, ini misalkan ada 6,2 seperti ini, itu maksudnya dia bisa menyimpan totalnya ada 6 digit dengan 2 angka di belakang koma. Jadi bisa menyimpan positif 999,99 sampai yang paling kecil itu adalah minus 999,99 gitu. Ya. Ini perbedaannya antara varchar dan char. Kemudian number ini juga bisa menyimpan dari yang negatif sampai yang positif. Oke, itu tipe data yang paling umum lah, yang common, yang biasa. Nah, sekarang kita akan melihat tipe data yang berhubungan dengan date dan time atau tanggal dan waktu. Ya, tanggal yang kita kenal biasanya itu menyimpannya sesuai ini tanggal plus waktu ya, jamnya. Nah, tapi sebenarnya di dalam perhitungan itu ada koma ya. Komanya ini adalah fraction of second. Fraction of second itu millisecond ya. Jadi kalau kita mau pakai sampai ke bagian millisecond, ya millisecond ini kita harus pakai datanya itu bukan date, itu tapi kita pakainya timestamp. Ya, timestamp ini bisa menyimpan data sampai ke fraction of second atau millisecond tadi. Ya. Kemudian kalau kita masukkan timestamp kemudian 3 ini, kita berarti bisa menyimpan data di sini itu 3 digit di belakang koma ini. Ya, jadi kalau kalian misalkan nonton ini apa namanya MotoGP atau F1, nah itu kan biasanya sampai timestampnya ini ke maksudnya sampai millisecondnya ini ikut dihitung gitu. Ya, jadi kalau kita butuh timestampnya itu atau kita butuh millisecondnya itu, kita bisa pakai tipe data yaitu timestamp. Oke, ini contohnya di sini. Nah, kemudian timestamp ini juga bisa kita tambahkan untuk time zone ya. Dengan memanfaatkan timestamp ini, selain kita bisa mendapatkan millisecond tadi, kita juga bisa menentukan time zone atau waktunya, GMT plus berapa atau GMT minus berapa. Ya. Itu kita tuliskan aja timestamp with time zone. Jadi kita bisa tambahkan with time zone di sini. Nah, yang dijadikan patokan itu adalah biasanya GMT ini. Ya, atau sekarang disebutnya dengan Universal Coordinate Time atau UCT. Ya. Jadi yang dipakai patokan itu adalah GMT. Sehingga nanti kalau misalkan kita input datanya ya plus 02 ini berarti 2 jam lebih cepat daripada GMT gitu. Nah, kalau kita di Indonesia kan, kalau WIB waktu Indonesia Barat itu kan pakainya GMT plus 7 gitu.
Ya, ini adalah timestamp ya. Tipe data timestamp itu bisa lebih detail lagi pemakaian tanggal dan waktunya. Oke, ini contoh lagi yang pakai lokal contohnya ya, with local time zone. Nah, bedanya dengan local time zone ini, jadi kalau pakai local time zone ini, itu nanti ketika diselect oleh penggunanya, nanti dia akan waktunya itu akan menyesuaikan dengan time zone di tempat usernya itu melakukan select tadi gitu. Oke, nah itu untuk yang timestamp. Kemudian ada yang namanya interval. Nah, interval itu kan berarti jarak ya, jarak dari dua buah tanggal ya. Jadi untuk menghitungnya ada dua, ada interval year to month. Itu kita bisa melihat berapa tahun dan berapa bulan dari jarak dua tanggal itu. Kita bisa juga cek day to second itu berarti ada berapa hari dan berapa sekon di antara dua buah tanggal ya. Interval itu kan ada dua buah tanggal, kemudian jaraknya kita hitung. Jadi kalau year to month itu biasanya nanti munculnya years and month saja ya, tahun dan bulan. Kemudian kalau day to second itu nanti days, hour, minute, dan second. Hari, jam, menit, dan detik gitu. Oke, jadi contohnya interval year 3 seperti ini. Year 3 to month itu maksudnya nanti intervalnya itu bisa sampai 3 digit gitu ya. 3 digit monthnya itu. Kemudian kalau year 2 itu berarti hanya 2 digit. Nanti kalau mau dilihat hasilnya misalkan interval 120 bulan ya, jadi misalkan nanti di insert 120 bulan, kemudian atau interval 3,6 ini year to month, jadi ada 3 tahun dan 6 bulan gitu. Jadi kemudian dilakukan select, jadi misalkan sekarang tanggalnya 17 Juli 2015, 120 bulan kemudian nanti akan muncul ini ya. Kemudian 3 tahun 6 bulan dari tanggal ini itu adalah ini ya, interval itu pokoknya adalah jarak ya. Jarak ketika melakukan select dan tipe data atau data yang ada disimpan di dalam tabelnya. Kalau interval ya interval itu berarti kan jaraknya gitu. Itu yang year to month. Kemudian ada yang namanya day to second. Jadi konsepnya sih sama aja ya. Oke, jadi sekarang misalkan tanggalnya sama, jadi misalkan tanggal 17 Juli 2015, kemudian dipanggil pakai ini. Yang pertama kan interval 25 hari ya, 25 hari. 25 hari dari tanggal itu kan 11 Agustus. Kemudian kalau misalkan yang ini interval 4 digit hari, kemudian day to second seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. 21 Juli 2015 jam 1.13-17 ya. Jadi kalau day to second itu bisa sampai detail per jam, menit, dan detiknya. Oke, jadi itu adalah tipe data yang ada di dalam Oracle ya. Ada clock, blob, timestamp with time zone, local time zone, interval day to second, day to month, dan tadi ada number, ada varchar dan sebagainya. Jadi tipe data ini yang bisa kita pakai di dalam Oracle database. Jadi kalian bisa pilih mana yang mau kalian pakai, dan tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan atau database yang kalian inginkan itu seperti apa. Oke, itu untuk tipe data ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu modifikasi sebuah tabel. Ya, untuk yang materi yang terakhir kita akan belajar tentang memodifikasi sebuah tabel ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sintaksnya untuk memodifikasi sebuah tabel, ataupun kita menghapus sebuah tabel itu seperti apa. Oke, kita langsung aja coba lihat.
Nah, untuk memodifikasi sebuah tabel itu kita pakai namanya alter table. Ya, alter ini untuk melakukan perubahan. Ya, bukan update lagi atau sama kayak yang di DML ya, data manipulation language tadi kemarin itu pakainya kan update, ini enggak. Kalau untuk DDL pakainya namanya alter ya. Nah, alter sendiri ini bisa melakukan banyak hal. Jadi dia bisa melakukan penambahan sebuah kolom baru. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian kita bisa melakukan modifikasi tabel. Ya, modifikasi dalam sebuah kolom. Kemudian bisa mendefinisikan default value untuk sebuah kolom. Ya, sama modifikasi kolom. Dan alter table ini juga bisa dipakai untuk drop a kolom, itu berarti menghapus sebuah kolom. Oke. Kemudian ini ada catatan lagi, you can add or modify column in table. Jadi kita bisa tambahkan atau modifikasi kolom, tapi kita tidak bisa menentukan di mana kolomnya itu muncul. Maksudnya di mana kolomnya muncul itu kalau kita lihat di sini ya, urutannya sini CD number, title, artist, purchase date ya. Kemudian kita tidak akan bisa, wah aku nggak mau nih purchase date-nya ada di paling bawah, aku pengennya purchase date ada di nomor 2 misalnya gitu. Nah, itu di dalam Oracle database itu nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena juga toh nggak ada bedanya juga, karena kan posisinya ini nanti kita bisa atur melalui perintah select itu tadi ya. Yang jelas intinya seperti itu. Oke, jadi kita akan lihat satu persatu bagaimana kita melakukan keempat hal ini ya, alter table ini. Oke, nah alter table ini di sini aku coba sedikit jelaskan. Jadi kalau kita nanti mau menambahkan kolom ya, nah kolom yang kita tambahkan itu selalu muncul di bagian paling akhir. Jadi dia menjadi kolom paling akhir ya. Jadi kalau kita cek di sini misalkan tabel MyCD Collection ini, kalau kita tambahkan kolom baru dia muncul di paling akhir, berarti ada di setelah purchase date ini ya. Tambahan kolomnya selalu pada paling akhir. Kemudian kalau misalkan tabelnya ini sudah punya data, sudah ada row di sini ya, sudah ada datanya, tabel atau kolom tambahannya ini akan diisi nilai 0 ya, defaultnya nanti akan nilainya 0 gitu. Jadi data yang sudah ada itu tidak akan berubah, dan kolom yang baru itu akan diisi dengan nilai 0 gitu. Cara menuliskannya adalah seperti ini. Aku akan coba tuliskan di sini. Tulisnya sama alter kemudian table ya, karena kan kita bekerja di objek table. Kemudian sebutkan nama tabelnya, nama tabelnya apa. Kemudian kalau mau menambahkan kolom itu tinggal add, kemudian nama kolomnya apa. Nama kolomnya apa, kemudian ya sama kayak gitu. Tipe datanya apa, misalkan varchar, misalkan aja. Kemudian kalau ada default ya defaultnya apa ditulis, misalkan ada default atau enggak gitu ya. Kemudian kalau mau nambahkan dua kolom langsung tinggal koma saja, sama kayak kita create tabel tadi ya, misalkan nama kolom 2 number 2 digit misalkan, kemudian defaultnya 1 misalkan seperti itu ya. Kalau mau melakukan penambahan kolom itu caranya seperti ini. Oke, alter table ya, alter table, kemudian nama tabelnya apa. Kemudian kalau menambahkan kolom tambahkan di sini add ya, add kurung buka, kemudian masukkan nama kolom-kolomnya di sini. Oke, cara menuliskan kolomnya di sini itu juga sama seperti kita melakukan create tadi. Ya. Oke, itu untuk melakukan penambahan kolom.
Nah, untuk modifikasi kolom, nah ini sebenarnya secara sintaks itu nggak terlalu jauh berbeda ya. Kalau modifikasi itu tinggal ini sama aja sebenarnya. Oke, tinggal ini diganti modify ya. Jadi kolom yang sudah ada dimodifikasi ya. Nah, ini tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Oke, yang pertama, kalau kita menambah ukurannya atau precision dalam numeric kolomnya itu langsung bisa jalan. Begitu juga dengan karakter kolom. Jadi kalau misalkan kita tambahkan maksimal karakternya, itu juga bisa kita lakukan. Nah, yang menjadi masalah itu kalau kita decrease atau mengurangi ya numbernya ini. Kalau kita melakukan pengurangan jumlah digit misalkan, itu semua tergantung dari data yang tersimpan dalam database-nya dulu. Kalau tipe database-nya atau tabelnya itu tidak punya data atau barisnya 0, itu bisa. Tapi kalau ada datanya, nah tergantung datanya ini ada yang melebihi atau enggak, nanti kita akan lihat. Begitu juga dengan yang tipe datanya varchar ya. Oke, jadi misalkan kita ambil contoh. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ada sebuah tabel, kemudian awalnya seperti ini ya, last name varchar 20, kemudian salary number 8 digit dengan 2 angka di belakang koma. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat ada 4 kemungkinan proses perubahan, kemudian kita akan cek mana yang bisa berjalan dengan baik dan mana yang tidak gitu ya. Oke, yang pertama alter table mode ini kita akan lihat aja bagian bawahnya. Ini akan memodifikasi last name dan varcharnya menjadi 30. Oke, awalnya 20. Jadi katakanlah di dalam itu sudah ada datanya. Awalnya 20, sekarang dirubah menjadi 30. Ya. Jadi seandainya pun di dalam tabelnya itu ada datanya yang panjangnya atau karakter yang panjangnya 20 pas. Jadi ada yang last name panjangnya 20 pas. Ketika akan dirubah menjadi yang 30 kan masih masuk ya. Jadi proses perubahan ini tidak akan menjadi masalah. Jadi akan bisa dilakukan ya dengan baik-baik saja. Intinya kalau ininya lebih besar ya, jumlahnya ini lebih besar daripada aslinya, itu akan bisa dilakukan tanpa ada masalah. Kemudian yang ini juga sama ya, yang ketiga ini salary-nya digitnya juga ditambah ya, dari 8 menjadi 10. Yang pertama dan yang ketiga ini tidak akan menjadi masalah apapun karena bisa akan dilakukan tanpa ada hambatan ya. Nah, sekarang kita akan coba cek yang kedua ya. Yang kedua ini last name varchar 210. Oke, berkurang dari 20 menjadi 10. Nah, ini harus diperhatikan dulu bagaimana kondisi dari setiap baris dari tabelnya itu ya, dari tabel mode EMP-nya ini. Kalau di dalam tabel mode EMP ini ada data yang panjangnya lebih dari 10, otomatis proses modify ini akan gagal. Misalkan ada orang last name namanya itu panjang banget ya, panjangnya itu misalkan 20 karakter. Ketika akan mau dirubah menjadi 10, nah ini kan melanggar. Jadi nanti proses alternya ini tidak akan bisa berjalan. Tapi kalau misalkan datanya belum ada sama sekali ya bisa-bisa aja gitu. Ya kalau default ini juga pasti akan bisa jalan ya, karena tipe datanya sama. Default 50 berarti nanti yang 0
atau input baru nanti akan menjadi nilainya ada defaultnya 50. Ya, ini bisa saja yang bawah ini. Oke. Kira-kira seperti itu untuk melakukan modify. Jadi kalau modify itu yang perlu diperhatikan adalah apakah sudah ada data di dalamnya atau belum. Ya, kalau bertambah besar nilainya seperti yang nomor 1 dan nomor 3 ini biasanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Tapi kalau berkurang nilainya, ya misalnya varchar 220 menjadi varchar 210, nah itu perlu dilihat apakah datanya di dalam itu ada yang melanggar itu atau enggak. Oke, kemudian dropping a column. Dropping itu maksudnya menghapus kolom ya. Nah, ini ada rulesnya atau aturan yang perlu diperhatikan ketika kita mau melakukan penghapusan sebuah kolom ya. Kolom kalau ada datanya tetap masih bisa dihapus. Ya, kalau kolomnya ada datanya, maksudnya ada baris-baris yang sana dihapus ya bisa aja. Kemudian ketika melakukan drop kolom atau menghapus kolom itu hanya bisa dilakukan satu. Ya, jadi untuk menghapus kolom itu hanya bisa satu kali. Bukan satu kali sih. Tiap drop itu hanya boleh satu, gitu. Kemudian kita tidak bisa menghapus semua kolom dalam tabel. Jadi minimal harus ada satu kolom tersisa. Ya, jadi kalau kolomnya ada 3 ya berarti kita hanya bisa menghapus 2, nggak boleh semuanya. Kemudian hati-hati ketika sebuah kolom dihapus, datanya ini tidak akan bisa di recover atau tidak bisa dikembalikan. Jadi datanya pasti akan hilang sekali sudah di drop. Oke, lagi-lagi kalau mau melakukan penghapusan data ini juga perlu hati-hati. Nah, cara menuliskannya tinggal sama aja di alter table. Kalau mau modifikasi pokoknya pakainya selalu alter ya, alter. Kemudian karena ini kita pakainya table ya table. Nama tabelnya apa? Kemudian, nah tinggal pakai drop ya, menghapuskan drop. Kemudian kita mau menghapus kolom, drop kolom. Kemudian nama kolomnya apa. Oke, jadi alter table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian drop ya. Kata kuncinya di sini adalah drop. Kemudian kita mau menghapus kolom ya, drop kolom, kemudian sebutkan nama kolomnya apa. Oke, itu untuk melakukan drop atau menghapus sebuah kolom. Kemudian kalaupun misalkan kita tidak mau menghapus datanya sebenarnya, tapi kita mau abaikan kolom itu, kita bisa pakai namanya unused. Ya, kita buat kolomnya itu kita set unused, itu maksudnya dianggap sudah di drop gitu. Jadi kalau di select nggak bisa, dilakukan apapun nggak bisa ya. Jadi datanya itu sebenarnya kayak masih ada di sana, tapi itu invisible atau kayak di hide gitu ya. Itu caranya. Ini akan aku hapus ya yang sebelumnya ini. Sama aja alter, kemudian table, nama tabelnya apa, kemudian set unused ya. Jadi kita tidak akan bisa gunakan itu kolomnya lagi, kemudian ini nama kolom. Ya, daripada kita hapus, misalkan kita dalam tanda kutip masih membutuhkan datanya sebenarnya, ya kita bisa set aja unused ini. Jadi nanti ketika di select ya tidak akan ditemukan kolomnya kayak gitu. Semacam di hide gitu ya. Itu unused. Oke, kemudian nanti kalau misalkan kita punya banyak dalam satu tabel itu ada beberapa kolom unused gitu. Nah, kemudian kita baru yakin sekarang mau dihapus, kita bisa langsung pakai fungsi yang di bawah ini ya. Alter table drop unused column. Jadi
semua kolom yang di set unused ya tadi itu akan langsung dihapus semua ya kalau sudah yakin gitu. Nah, bedanya dengan yang drop, kalau drop itu kan dibuang dari memori, jadi ada space ya, ada space yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau kita set unused ini, dia tetap memakan memori, jadi datanya tetap ada tersimpan dalam storage kita gitu. Dia tetap memakan memori. Ya kalau misalkan kita sudah butuh memori, kita bisa hapus kolom-kolom yang kita set unused tadi itu. Oke, next. Jadi ini summarize itu maksudnya apa ya? Rangkumannya gitu ya, rangkumannya. Jadi kalau mau nambah kolom pakainya add, kemudian kalau mau merubah kolom pakainya modify, kemudian kalau mau hapus pakainya drop. Ya, tapi selain drop kita juga bisa set unused ini supaya kita tidak menghapus datanya itu, tapi kita masih mau melihat datanya tapi tidak dipakai lagi ya, unused seperti itu. Kemudian kalau misalkan terlalu banyak unused di dalam satu buah tabel kemudian kita mau hapus ya bisa aja tinggal drop unused kolom. Oke, itu untuk alter tabel tadi ya. Kemudian ini kita akan masuk ke proses yang berikutnya, yaitu adalah drop table atau menghapus sebuah tabel. Oke, jadi kalau kita melakukan drop tabel itu sebenarnya adalah semua data dalam tabel akan hilang, plus tabelnya ini, tabel description ini juga akan dihapus dari data dictionary. Oke, tadi kita juga sudah belajar ada namanya data dictionary. Dalam data dictionary ini ada semua nama tabel sebenarnya yang tersimpan dalam database. Nah, kalau kita lakukan drop table itu juga akan hilang dari data dictionary. Kemudian ketika kita melakukan drop table, ini tidak Oracle server itu tidak akan menanyakan kalau kita menghapus data dari folder Windows kita, misalkan dalam Windows kita misalkan kita ada folder kita akan mau hapus, kan pasti akan ditanya are you sure want to delete bla 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 kayak gitu. Nah, kalau di dalam Oracle tuh nggak ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalau kita pakai fungsi drop table ya udah langsung dihapus gitu aja ya, tanpa menanyakan konfirmasi. Sintaksnya simple ya, jadi karena saking simpelnya jadi hati-hati kalau kalian menuliskan sintaksnya, jangan sampai kalian mau memakai tabelnya malah kalian hapus gitu ya. Drop, kemudian sebutkan aja nama tabelnya, drop table karena kita mau menghapus objek table di sini. Kemudian drop table, kemudian sebutkan nama tabelnya apa. Udah, gini aja. Ya, drop table. Nah, ini. Ketika ini dieksekusi ya udah langsung dieksekusi aja sama Oracle-nya tanpa dia akan menanyakan konfirmasi dan sebagainya. Oke, kemudian kalau misalkan kita salah menghapus, ya misalkan salah masukkan query dan sebagainya, kita bisa sebenarnya mengembalikan ya. Jadi kayak merestore dari recycle bin itu pakai flashback ya, flashback. Kemudian table, kemudian nama tabelnya apa, to before drop. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak sengaja kehapus, kita bisa kembalikan itu dengan cara flashback table ini. Flashback table, kemudian sebutkan nama tabelnya dan dikembalikan ke sebelum dihapus, to before drop gitu maksudnya. Ya, sebenarnya ini kayak undo gitu ya, undo. Oke, kemudian kalau mau melihat bagian mana saja yang bisa kita flashback ini, itu kita bisa cek dari tabel atau dari data dictionary yang namanya user recycle bin. Jadi kalau kita lihat di sini nanti akan kelihatan tabel-tabel apa saja yang sudah kita drop tadi gitu. Kemudian dropnya tanggal berapa itu akan muncul di sini ya. Cek aja di
tabel atau data dictionary, yaitu user underscore recycle bin. Kalau masih ada di recycle bin, di flashback table masih bisa gitu. Kemudian kita bisa juga langsung hapus gitu ya, shift delete. Kalau di Windows itu langsung aja purge gini. Kalau pakai purge ini itu tidak akan masuk ke recycle bin lagi, tapi langsung hilang dari database-nya. Beda dengan recycle bin ini kan kalau delete biasa atau drop biasa itu masuk ke recycle bin sebenarnya. Kalau kita tambahkan purge di sini, itu otomatis langsung hilang dari database tanpa masuk ke recycle bin. Jadi kalau kita flashback sudah nggak bisa lagi. Kemudian untuk rename tabel, itu caranya menggunakan ya rename gitu aja ya. Ini aku hapus aja deh. Misalkan rename nama tabel yang lama, kemudian spasi nama tabel yang baru. Ya rename ini mudah ya, jadi tinggal rename, kemudian sebutkan nama tabel yang lama, spasi nama tabel yang baru. Ya, oh ya ada to-nya, jangan lupa. To. Rename nama tabel lama, to nama tabel yang baru. Udah, itu langsung bisa melakukan berganti namanya. Cuman ya pastikan lagi tadi penamaan tabelnya di yang baru ini juga harus mengikuti kaidah-kaidah tadi ya. Jangan sampai ada yang sama, kemudian harus diawali dengan huruf dan seterusnya. Itu rename. Kemudian ada truncate. Nah, truncate ini akan menghapus semua baris. Ada 1000 baris langsung hilang semua. Ada 1 atau 2 baris akan hilang semua. Jadi pokoknya dia akan menghapus semua baris dalam tabel. Ya, truncate ini tidak akan bisa di rollback. Jadi kayak di flashback kayak tadi itu nggak bisa. Kemudian ya ini hanya bisa dilakukan oleh user yang mempunyai privilege drop table ya. Kebetulan kita kan di Apex itu udah paling tinggi, jadi bisa dilakukan. Jadi truncate itu berguna untuk menghapus semua baris. Ya, jadi kolomnya masih ada, definisi tiap kolom atau misalkan kolomnya tipe datanya ini, presisinya, presisi numbernya, semuanya itu masih ada, cuman barisnya itu hilang semua. Itu truncate. Cara menuliskannya tidak susah juga, tinggal truncate ya, truncate, kemudian sebutkan nama objeknya table, kemudian sebutkan nama tabelnya ya, seperti ini. Otomatis nanti semua baris akan dihapus. Kemudian untuk membuat komen ya, komen dalam tabel, jadi ini cuma untuk membantu membaca saja, jadi memberikan komen ya. Itu caranya menuliskan adalah komen. Oke, aku tuliskan di sini aja deh. Nah, komen on table dan nama tabelnya apa, misalkan di sini employee. Ya, di contoh ini ya. Terus komennya apa? Is ya, apa komennya? Misalkan ini di sini Western Region. Ya, jadi ada tabelnya itu kita bisa berikan komentar-komentar gitu. Nah, nanti kalau mau lihat komentarnya itu ada di user tab comment, user table comment gitu. Ya, ini ada di data dictionary lagi. Kemudian kalau mau menghapus komennya ya tinggal is-nya ini diganti string biasa aja, terus diisi spasi atau diisi string kosong gitu untuk menghapus komennya. Oke, nah yang terakhir adalah flashback query. Nah ini untuk melihat kalian sudah melakukan query apa saja ke dalam sebuah tabel itu ya. Oke, jadi
untuk melihatnya itu kita bisa lihat dari nama kolom tertentu ya, namanya kolomnya ini version operation, versions underscore operation, kemudian version underscore start time, versions underscore end time. Ya, misalkan di dalam select ini, kemudian ada from employee biasa, kemudian sebelum where tambahkan versions between SCN min value and max value. SCN itu adalah singkatan dari System Change Number. Ya, nanti kita bisa kelihatan contohnya. Oke. Kalau kita lakukan eksekusi ini karena tanpa ada perubahan ya pasti nanti ada no data found. Ya, jadi misalkan kita ingin melihat perubahan terhadap data yang employee ID 1. Ya. Ini kalau dieksekusi sekarang kan belum ada perubahan apa-apa, jadi no data found. Nah, nanti kalau misalkan kita melakukan insert, jadi misalkan kita insert ke dalam tabel copy employee yang employee ID-nya itu adalah 1. Oke. Nah, nanti ketika proses flashback query ini dieksekusi, nanti akan muncul seperti ini. Ada employee ID 1, name-nya ini, ada operation. Ya, operasinya adalah di sini I, itu adalah insert. Kapan dilakukan insertnya? Tanggal sekian. Oke, salary-nya berapa? Misalkan di sini ada 12.000, sorry. Oke, nah setelah dilakukan insert, kemudian misalkan dilakukan update, ya salary-nya berubah menjadi 1 misalkan. Nanti ketika proses select ini dieksekusi, nanti akan muncul proses selanjutnya ya. Tadi ini insert yang sudah ada, kemudian sekarang berubah menjadi update. Nah, apa yang diupdate adalah salary-nya. Ya, itu kemudian delete row, kemudian dihapus. Nanti akan muncul di sini juga operasinya di sini adalah delete. Jadi tanggal sekian dilakukan insert, tanggal sekian dilakukan update, tanggal sekian dilakukan delete. Ya. Kemudian end date-nya ini akan sesuai dengan proses selanjutnya. Jadi insert-nya tadi kan jam 6.51 misalkan. Kemudian update-nya itu dilakukan 6.57. Berarti 6.51 ini sampai 6.57 ini adalah lamanya data di insert tadi itu. Ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu untuk flashback query. Jadi kita bisa mendeteksi ya siapa aja atau operasi apa saja yang dilakukan dalam sebuah tabel itu tadi dengan memanfaatkan flashback query ini. Oke, jadi kira-kira itu saja materi untuk subsection ketiga dari section ke-13 ini ya, tentang alter table ya. Ada alter table tentang add, ada modify, ada drop. Selain itu kita juga bisa melakukan yang namanya drop table tadi, menghapus tabel. Kita bisa melakukan rename dan kita juga bisa melakukan namanya truncate. Selain itu kita juga tadi sudah belajar untuk memberikan komen dalam tabel, flashback tabel kalau kita nggak sengaja ngedrop tabel. Kemudian tadi set unused ini untuk membuat sebuah kolom itu kayak di hide gitu ya, jadi tidak bisa diakses lagi. Dan yang terakhir tadi kita belajar yang namanya flashback query, jadi kita bisa melihat query apa saja yang sudah pernah dilakukan ke dalam sebuah tabel. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu video untuk di section 13 ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. 'Cause we're aiming high.